Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk normal Chomsky akan menjadi pokok utama yang kita bahas pada kelas otomata dan teori bahasa. Adapun untuk beberapa hal yang dipelajari dalam bab ini adalah bagaimana pembentukan CNF dilakukan serta bagaimana proses pengubahan CNF itu terjadi. Dan selalu kita akhiri dengan latihan ya. Nah, definisi bentuk CNF itu seperti apa? Ya, yang disebut dengan bentuk normal Chomsky atau CNF itu adalah apabila sebuah konteks free grammar itu pada ruas kanannya hanya terdapat tepat satu terminal atau tepat dua variabel. Jadi, saya ulang, sebuah konteks free grammar, aturan produksi pada konteks free grammar disebut dalam bentuk Chomsky normal form apabila konteks free grammar tersebut memiliki aturan produksi yang ruas kanannya hanya terdapat tepat satu terminal atau tepat dua variabel. Ya, jadi definisi ini diingat-ingat satu terminal atau persis dua variabel. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di bawah, ya. Misalkan variabel A menghasilkan terminal B, variabel B menghasilkan terminal A, atau variabel C menghasilkan terminal D. Ini adalah kondisi di mana satu terminal ini terpenuhi. Kemudian, contoh dari tepat dua variabel itu adalah misalkan variabel A menghasilkan variabel C, kemudian variabel C ini menghasilkan variabel BA. Jadi, ini adalah contoh utama bagaimana definisi konteks free grammar itu masuk dalam bentuk CNF atau Chomsky Normal Form alias bentuk normal Chomsky. Nah, proses untuk pembentukan konteks free grammar menjadi Chomsky Normal Form ini ada beberapa tahap. Di dalam bagian ini, proses tersebut diringkas, ya. Ada bagian yang sudah dalam bentuk Chomsky Normal Form, maka bagian itu dibiarkan. Kemudian apabila ada aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanannya lebih dari satu, maka aturan produksi itu kita ganti. Ya. Kemudian apabila aturan produksi itu ruas kanannya memiliki lebih dari dua simbol variabel, maka aturan produksi itu juga kita ganti. Nah, penggantian ini memerlukan proses berkali-kali sampai semua aturan produksinya berubah menjadi bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form. Selama proses penggantian ini, ada kemungkinan diperoleh aturan-aturan produksi baru serta variabel-variabel yang baru di sini. Ya. Kemudian kalau sudah, baru bentuk normal Chomsky atau CNF ini biasanya kita peroleh hasil akhirnya. Sebagai gambaran untuk contoh lebih jelasnya, kita lihat berikut ya. Ada contoh satu, berikut adalah tata bahasa bebas konteks yang sudah disederhanakan ya menjadi bentuk normal Chomsky. Syarat Chomsky normal form alias bentuk normal Chomsky itu adalah tidak lagi mengandung aturan produksi empty, tidak lagi mengandung aturan produksi unit, dan tidak lagi mengandung aturan produksi useless. Jadi tiga-tiganya sudah harus kita sederhanakan. Ya, silakan diingat-ingat materi sebelumnya. Nah, pada contoh pertama ini tidak ada lagi aturan produksi empty, unit atau useless, sehingga kita siap mentransformasikan aturan produksi pada konteks free grammar ini menjadi Chomsky normal form atau CFG menjadi CNF. Ya, kita amati contoh satu sebagai berikut. Ya, dari sekian banyak aturan produksi yang kita temukan pada ruas sebelah kiri ini, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi aturan produksi yang sudah dalam bentuk Chomsky normal form atau CNF. Definisi tadi adalah meliputi satu buah terminal persis atau sepasang variabel. Kita cek untuk satu buah terminal. Ternyata ada dua. Pertama, dari variabel A menghasilkan terminal A, dan dari variabel B menghasilkan terminal B. Selain itu kita tidak punya. Sehingga kita harus melakukan proses selanjutnya. Pengubahan CFG menjadi CNF, kita masuk ke tahap yang kedua. Ya, yang tidak kita tanda ini ya, yang kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kita lakukan pengubahan pada proses yang kedua. Adalah sebagai berikut. Ya, ingat ini sudah, tinggal selanjutnya ya. Mulai dari variabel S ini menjadi variabel B, terminal B dan variabel A. Ya, dari variabel S
menghasilkan terminal B dan variabel A, maka boleh kita ubah. Terminal ini kita ubah menjadi sebuah variabel. Ya, variabelnya adalah P1. Sehingga variabel S ini menghasilkan P1 ya, variabel dan variabel A. Jadi ini tepat sepasang variabel. Outputnya di tahap nomor 2 ini adalah mengubah semua kondisi yang belum masuk dalam Chomsky normal form menjadi tepat sepasang variabel. Kita asumsikan variabel P1 ini adalah menggantikan terminal B. Ya. Kemudian yang kedua, variabel S ini menghasilkan terminal A dan variabel B. Maka, karena ini adalah terminal dan variabel, maka terminalnya kita ubah menjadi variabel. Sehingga A ini kita ubah menjadi P2. Maka, S ini menghasilkan variabel P2 dan variabel P2 dan variabel B. Ya, tepat sepasang variabel. Bagaimana kalau kita punya kondisi seperti ini, ada terminal, ada variabel dan variabel? Maka kita cek ya, ternyata terminal B ini sudah pernah kita ubah pada terminal B yang atas. Nah, karena terminal B yang atas ini sudah pernah menggunakan P1, maka terminal B ini juga kita gunakan P1 yang sama. Nah, P1 ini menyisakan variabel A dan variabel A. Maka kalau teman-teman lihat ya, nilai ini terdiri atas 3 buah variabel. Padahal kita harus mengubah semua kondisi yang melebihi lebih dari satu variabel menjadi tepat sepasang variabel. Maka kita ubah ya, variabel A ini menjadi P1 dan P3. P3 ini adalah menggantikan variabel dengan variabel ya. Variabel dengan variabel sepasang persis yang berdekatan itu bisa kita tampung menjadi sebuah variabel baru, di mana variabel kita adalah P3. Kemudian variabel A menghasilkan terminal S, terminal A dan variabel S. Terminal A pernah kita gunakan di atas di sini ya. Terminal A itu kita ganti dengan P2, maka A ini juga kita ganti dengan P2. Tidak perlu mencari variabel yang lainnya. Maka variabel A ini menghasilkan P2, variabel P2 dan variabel S ya. Kondisi terpenuhi. Yang selanjutnya adalah terminal A, variabel B dan variabel B. A ini sudah pernah kita cek di atas ya, sehingga A ini kita ganti dengan P2 ya. Kemudian menghasilkan B ini menghasilkan variabel P2, variabel B dan variabel B. Sehingga variabel B ini kita ganti ya menjadi double B ini kita ganti dengan P4. Maka variabel B ini menghasilkan P2 dan P4. Yang terakhir adalah variabel B menghasilkan terminal B dan variabel S. Seperti ini, variabel B-nya kita ganti dengan P1. Di atas sudah pernah, maka variabel B ini menghasilkan variabel P1 dan variabel S. Kalau teman-teman lihat, ruas di sebelah kanan ini sudah menyesuaikan dengan kondisi adanya tepat sepasang variabel. Ya, dengan demikian, tahap yang kedua ini sudah selesai. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di langkah yang ketiga, itu adalah memeriksa aturan produksi dan variabel baru yang kita temukan. Ini bisa kita cek dari langkah sebelumnya. Pada tahap yang kedua ini, kita punya P1, P2, ya. Kemudian ada P3 dan P4. Tinggal kita balik saja. P1, 2, 3, 4 itu, dia menggantikan variabel atau terminal apa? Pada kondisi ini, variabel P1 menggantikan terminal B, variabel B2 menghasilkan terminal A, variabel P3 itu menghasilkan variabel A dan variabel B, dan variabel P4 menghasilkan variabel B dan variabel B. Ini ada di langkah nomor 2 sebelumnya. Silakan teman-teman cek untuk meng-cross-checknya. Ya. Nah, kalau sudah dari langkah nomor 1, 2, dan 3 itu, kita rangkum menjadi tahap nomor 4. Jadi, tahap nomor 4 itu adalah meresume hasil dari proses langkah nomor 1, 2, 3, dan 4. Tidak ada proses pengubahan aturan produksi baru pada langkah nomor 4 di sini. Ya. Ini tadi kita peroleh dari langkah nomor 1. Ya, ini kita peroleh dari langkah nomor 2. Ya, serta yang terakhir ini adalah langkah kita yang nomor 3. Jadi langkah nomor 4 itu hanya merangkum seluruh proses dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, langkah nomor 2 itu yang kita rangkum itu adalah bagian yang paling kanan sendiri. Ruas yang paling kanan yang memuat hanya sepasang variabel, tidak perlu ditulis dari awal, yang belum diubah. Ya, maka ini adalah contoh nomor 1, hasil penyelesaian tata bahasa konteks yang sudah diubah menjadi Chomsky normal form. Bagaimana? Mudah?
Sekarang kita contoh yang kedua ya. Nah, ini misalkan adalah sebuah aturan produksi pada tata bahasa bebas konteks yang sudah disederhanakan. Langkah yang pertama sama dengan proses sebelumnya, yaitu mencari aturan produksi yang sudah masuk dalam Chomsky Normal Form. Dalam hal ini, teman-teman bisa melihat adanya 1, 2, 3, serta 4 aturan produksi yang sudah dalam bentuk Chomsky Normal Form, sehingga kita menyisakan beberapa yang harus kita ubah. Kita punya ada 4 yang masuk ke proses selanjutnya ya. Langkah yang kedua adalah mencari penggantian aturan produksi yang belum dalam Chomsky Normal Form. Tadi kita punya 4, maka misalkan untuk variabel S menghasilkan terminal dan variabel B, terminal ini kita ganti dengan variabel P1. Dengan demikian, di sebelah kanan kita sudah punya tepat sepasang variabel. Dari variabel A menjadi terminal B dan terminal C, masing-masing ini kita ubah jadi P2 dan P3. Nah, sedangkan untuk variabel B ini, kita akan mengganti variabel B terminal B dengan variabel yang sudah menggantikan terminal B sebelumnya, yaitu P2. Sehingga akan menghasilkan variabel A dan variabel P2. Yang terakhir untuk contoh yang kedua, pada proses ini adalah mengganti terminal A menjadi P1, sebagaimana kita sudah punya terminal A menjadi variabel P1 di atas. Dengan demikian, ruas paling kanan untuk semua ini sudah memenuhi sepasang variabel. Kita punya 3 buah P di sini, ada P1, P2, dan P3, sehingga langkah yang ketiga itu adalah mencari tahu apakah P itu merupakan pengganti dari terminal apa saja. Ya, kita punya P untuk terminal A, P1 untuk terminal A, P2 untuk terminal B, serta variabel P3 untuk terminal C. Adapun langkah yang seterusnya itu adalah langkah nomor 4, tinggal merangkum apa yang sudah dihasilkan dari langkah 1, 2, dan 3. Ya. Nah, kalau diperhatikan, langkah nomor 4 ini adalah merangkum dari langkah nomor 1, nomor 2, serta nomor 3. Tidak ada yang perlu dilakukan apapun terhadap perubahan aturan produksi di sini, hanya tinggal merangkum dan meresume ulang. Ya, maka kalau teman-teman perhatikan, di ruas sebelah kanan tanda panah sudah memenuhi kriteria Chomsky Normal Form, yaitu tepat satu buah terminal atau sepasang variabel. Mudah kan? Kita ke contoh yang ketiga ya. Ini adalah sebuah sama ya, tata bahasa konteks yang sudah mengalami penyederhanaan. Yang sudah masuk dalam CNF ada 3. Ada variabel S menghasilkan CD, kemudian ada variabel B menghasilkan variabel D dan variabel D, serta variabel D menghasilkan terminal I, sehingga menyisakan banyak ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 aturan produksi yang perlu kita ubah menjadi Chomsky Normal Form ya. Bertahap saja kita cara mengubahnya. Mulai dari variabel S menghasilkan terminal A, variabel A, dan variabel B. Pertama-tama kita perlu mengubah variabel A ini, terminal A ini menjadi sebuah variabel baru. Di sini kita pakai P1. Maka kalau teman-teman perhatikan ya, setelah ketemu dengan P1, kita punya 3 buah variabel yang berjejer seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengubah variabel P1A ini jadi satu variabel baru, atau variabel AB ini jadi satu variabel baru. Dalam hal ini, kita mengubah variabel AB-nya menjadi variabel P2. Maka P1-nya tetap dan kita masih punya P1 dan P2 secara berjejeran. Ya. Adapun untuk terminal C dan H dari variabel S ini kita ubah jadi P3 dan P4. Kemudian sama kita lakukan terhadap variabel A, kemudian variabel A ini menghasilkan terminal D dan terminal B yang sebelumnya belum pernah kita temukan, maka kita ganti P5 dan P6 diakhiri dengan variabel E di sini ya. Nah, teman-teman bisa sebagaimana tadi disebutkan di contoh sebelumnya ya, mau mengubah P6E jadi satu variabel baru, maka ini boleh, atau mau mengubah P5 dan P6 ini menjadi satu buah variabel baru. Tujuannya adalah dari 3 buah variabel ini biar bisa menjadi sepasang variabel saja. Ya. Dalam hal ini kita ubah P5 dan P6 menjadi P7 di sini dan menyisakan variabel E di belakangnya. Maka ketemu dengan P7E. Variabel A kita ubah terminal E-nya dulu menjadi P8 variabel EC. Kita ubah ya. Variabel EC ini menjadi P9, maka menyisakan P8 dan P9. Kemudian ada B menghasilkan terminal FF, maka kita akan mengganti F itu menjadi P10. Maka kita punya variabel B menghasilkan variabel P10 dan variabel P10. Ya.
Sama dengan variabel C ini menghasilkan 3 buah variabel ADB. Teman-teman boleh mengubah variabel AD ini jadi satu variabel baru, atau mengubah variabel DB ini menjadi variabel baru. Dalam hal ini, DB-nya yang kita ubah menjadi P11, maka diperoleh variabel C menghasilkan variabel A dan variabel P11. Selanjutnya adalah terminal A dan variabel S. A-nya kita ubah menjadi P1, karena di atas ini juga sudah pernah kita ubah A menjadi P1, maka kita ikuti ya, yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, gunakan variabel yang sama untuk mengganti terminal atau sepasang variabel yang lainnya. Ya. Nah, untuk terminal J dan variabel D, J-nya ini kita ubah ya. Belum pernah ketemu dengan terminal J sebelumnya, maka kita gunakan P12. Dengan demikian, kalau teman-teman perhatikan, langkah nomor 2 ini menghasilkan 12 variabel baru, mulai dari P1 sampai dengan P12. Maka, di langkah nomor 3 ini, kita akan memeriksa variabel baru itu menggantikan apa saja toh. Nah, jadi variabel P1 dia menggantikan terminal A, variabel P2 menghasilkan terminal variabel A dan B, variabel P5 menghasilkan terminal D, sampai dengan variabel P12 menghasilkan terminal J di sebelah sini. Sehingga langkah yang sudah kita selesaikan dari tahap 1, 2, 3 tadi, kita coba rangkum menjadi langkah yang terakhir, yaitu memastikan hasil akhir CNF-nya. Kalau diperhatikan ini memang hasilnya ada banyak ya, karena memang asalnya juga banyak seperti ini. Jadi kemungkinan hasil akhir CNF juga banyak. Ini adalah dari langkah nomor 1, ini dari langkah nomor 2, ya. Nomor 2 sampai dengan sini, kemudian ini adalah langkah nomor 3 ya, sampai dengan akhirnya di sebelah sini. Nah, di sebelah kanan ini kalau teman-teman perhatikan, setelah tanda panah, itu adalah pasti tepat sepasang variabel atau satu buah terminal ya, sepasang variabel atau satu buah terminal. Nah, dari sini teman-teman sudah belajar bagaimana cara mengubah konteks free grammar menjadi Chomsky normal form. Syaratnya diingat-ingat, dalam konteks free grammar yang siap diubah menjadi Chomsky normal form, dia tidak boleh lagi mengandung produksi empty ya, apapun itu, produksi empty, produksi unit ataupun produksi useless. Apabila sebuah aturan produksi masih memiliki 1, 2, atau 3 dari masing-masing produksi ini, maka teman-teman harus menyederhanakan terlebih dahulu sampai tidak ditemukan lagi produksi-produksi ini. Ya, sebagai latihan silakan dicoba. Nomor 1 ini adalah sudah dalam bentuk yang paling sederhana, tidak lagi mengandung produksi yang harus dihilangkan. Ya, coba diamati, kemudian diubah menjadi Chomsky normal form. Nah, contoh yang nomor 2 ini adalah sebuah konteks free grammar yang masih memiliki beberapa produksi yang harus dihilangkan. Sebagai contoh, teman-teman bisa mengamati adanya simbol epsilon di sini yang menandakan dia adalah aturan produksi empty. Maka, setelah empty disederhanakan, coba cari produksi yang lainnya ya. Sesuai dengan kaidah penyederhanaan tata bahasa bebas konteks yang berlaku. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Junjung selalu adab di atas ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.